Being able to speak English
Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah kita pada minggu hari ini akan segera dimulai. Ibadah yang merupakan live streaming dan diucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini. Dan kepada jemaat yang ada di rumah, diucapkan selamat beribadah dan selamat mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Dan ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh yang kekasih Ibu Pendeta Paul Sun Puan Salain STH. Jemaat sekalian diundang untuk berdiri. Kita akan menyanyi dalam PKJ nomor 2, Agunglah, Agunglah Namamu. Agunglah namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Agunglah kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja Agunglah namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Engkau Tuhan yang patut kami puji, tinggikan dan muliakan. Karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan yang indah untuk kami boleh bersekutu dengan Dikau. Baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Kami menyadari bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan Allah yang sudah menuntun sepanjang kehidupan kami. Dan patutlah kami menyatakan syukur kepadamu. Biarlah sepanjang peribadatan kami dari awal sampai berakhir hanya jadi oleh kehendak Tuhan sendiri. Besarlah kasih setia-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau datang menyembah kepadamu.
Haleluya. Amin. Kidung Jemaat nomor 3. Silakan duduk kembali. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari saudara-saudara, kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan yang kami jalani ada banyak kesalahan pelanggaran yang sering kami lakukan. Apakah itu sengaja ataupun tidak kami sengajakan? Apakah itu melalui cara berpikir kami, melalui tutur kata kami, maupun lewat tindakan-tindakan kami. Kami banyak menyakiti hati Tuhan. Bahkan kami banyak menyakiti hati sesama kami. Dan oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati kami mau datang kepadamu. Ampuni dan kasihani kami. Engkau berbelas kasihan dengan kami semua. Kami pun sadar bahwa dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kami tidak tahu untuk bersyukur. Kami terlalu banyak menghitung berkat-berkat Tuhan. Padahal ketika kami sadari bahwa Engkau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami, bahkan Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan. Tetapi sebagai manusia, seringkali kami mengingini ada banyak berkat yang harus kami dapati. Dan oleh sebab itu seringkali kami banyak mengeluh, kami tidak dapat untuk bersyukur walaupun di dalam kesulitan. Tetapi sampai detik ini kami tahu ada banyak cara Tuhan yang senantiasa menolong menopang kami. Oleh sebab itu ajari bagi kami, apapun keadaan dan situasi yang seringkali kami hadapi, biarlah kami terus mengucap syukur. Karena kami meyakini Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sangat peduli dengan kami. Engkau ampuni dan kasihani kami. Jika seringkali Engkau dapati kami tidak tahu mengucap syukur. Tuhan, layakkan kami untuk bersekutu dengan Dikau, agar kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang maha suci, kudus, agung dan mulia. Oleh sebab itu Engkau kuduskan kami, layakkan kami. Kami percaya Engkau pun telah rela mati menebus dosa-dosa umat manusia, agar kami boleh diselamatkan. Dan kami percaya juga selalu ada pintu pengampunan bagi orang-orang yang mau bertobat.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. NKB nomor 17. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Dengarkan janji anugerah Allah untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Puji-pujian, jemaat diundang berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan tangannya. Di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilan-Nya dan tinggalkan dosamu. Dia
kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, pagi hari ini ada pelayanan sakramen baptisan yang kudus. Untuk itu, dengarkan pengajaran tentang baptisan. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikanlah bahwa yang dipersoalkan bukan cara, entah curah, percik, atau selam, tetapi dalam nama Allah. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak sebagai anak-anaknya. Dan dibaptiskan dalam nama Anak memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa, dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dalam nama Roh Kudus memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 304, Pandang Ya Bapa. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini, membawa anak padamu di sini, dalam percaya akan janji-Mu. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang-orang membawa anak kecil datang kepada Yesus supaya Tuhan Yesus menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, dan ia memberkati. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan,
untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi keluarga Tuera Ole, di mana di pagi hari ini mereka membawa anak terkasih Alexandra Aubrey Tuera dalam pelayanan sakramen baptisan yang kudus. Tuhan yang sudah mengutus memakai orang tua dan saksi baptisan, biar Tuhan pakai mereka untuk membimbing anak terkasih Alexandra dalam masa pertumbuhan perkembangan rohaninya. Ya Tuhan, pelayanan sakramen baptisan pagi hari ini, biar kuasa Roh Kudus Allah akan bersama-sama dengan kami semua. Kami percaya kemurahan-Mu lah yang akan menuntun sepanjang pelayanan sakramen baptisan ini. Boleh terjadi hanya atas karena kasih dan kuasa Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan masuk dalam janji baptisan, dipersilakan kepada pelayan khusus yang akan membacakan nama-nama dan saksi baptisan, dan dipersilakan untuk maju ke depan mengambil tempat di depan. Anak yang akan dibaptis, Alexandra Aubrey Tuera. Nama ayah, Francis Edward Salmon Tuera. Dan nama ibu, Lydia Ole. Adalah jemaat di kolom 13, silakan berdiri depan didampingi oleh pelayan khusus. Orang tua baptis, Dedi Mariama, Agustin Ole, Eko Sasmito, Maria Ole, Martin Ole, Pendeta Marlin Tonte, STH, Ferdi Rantung, Julin Tangel, Musa Tangel, dan Susya Bawias. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai, dan suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut, dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Dan agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak-anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut dengan tulus ikhlas. Pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak-anak saudara dalam kepercayaan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus. Pertanyaan yang kedua,
apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak-anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kepada orang tua baptisan, apakah jawab saudara-saudara? Tuhan memberkati. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 304 ayatnya yang kedua. Kami beroleh hidup yang bakal dari Engkau ya Bapa yang di sorga, dan anak ini Kau kuduskan juga. Biarlah Kristus sumber hidupnya. Alexandra Aubriel Tuera, aku baptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai keluar masukmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan puji-pujian. Hidup ini ada kesempatan. Silakan duduk.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena masih ada kesempatan untuk kami mendengarkan suara-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Waktu yang Engkau berikan, biarlah kami fokus mendengarkan suara-Mu. Perhatian kami tidak ada di tempat lain, tetapi mata rohani kami tertuju kepadamu Tuhan, untuk membaca, merenungkan bagian firman-Mu. Ya Roh Kudus Allah, lingkupi kami semua, agar kami boleh mendengar dan melakukannya sebagaimana apa kata firman-Mu. Pakai jugalah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba yang penuh dengan segala keterbatasan, tetapi kuasa Allah tidak akan pernah terbatas di sepanjang kesempatan yang indah ini. Roh Kudus-Mu yang berbicara di dalam kehidupan kami semua. Berilah hikmat bagi hamba, agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Berfirmanlah kepada kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Di mana dengan judul firman Tuhan, orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak,
supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tetapi seperti yang dilakukan mereka kepada mereka, apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan diperkerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Kidung Jemaat 49. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
jemaat kembali. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa, mari kita mendengarkan pembacaan pokok-pokok doa. Pokok-pokok doa untuk didoakan pada ibadah Minggu 13 September 2020 ini. Yang sakit adalah Bapak Roli Rumimper, kolom 18, dirawat di Rumah Sakit Pancaran Kasih. Ibu Megi Dameang, kolom 18, dirawat di Rumah Sakit Walter Menginsidi Teling. Yang memberi perpuluhan, keluarga Wauruntu Ukus, kolom 22, keluarga Tompunu Kindangen, kolom 22, keluarga Korengkeng Lasut, kolom 9, dan Penatua Ivan Dumentut, kolom 12. Kita doakan untuk syukur lain-lainnya, yaitu syukur dari Ibu Noya Lambut, kolom 23, syukur keluarga Kaleb Raranta, kolom 23, syukur dari keluarga Panden Solang Rombot dan HUT ke-1 dari adik William Emmanuel Panden Solang, yaitu dari kolom 23, syukur dari keluarga Rombot Poli, keluarga Moko Ginta Polakitan, semuanya dari kolom 23. Kita doakan pula untuk HUT adik Valiandro Momongan, kolom 12, HUT ke-60 Bapak Reki Potu, kolom 12, keluarga Momongan Rumengan, kolom 12, keluarga Momongan Toar, kolom 13, keluarga Tangkau Ruau, kolom 13, keluarga Sangi Tontoy, kolom 13, dan HUT ke-13 adik Santikar Rumesi, kolom 13. Kita doakan HUT ke-37 tahun Ibu Seti Timbuleng, syukur dari keluarga Tila Arawung, syukur keluarga Lacandu Tompak, syukur dari keluarga Tompak Toliu, semuanya dari kolom 20. Dan HUT ke-30 dari Ibu Astria Adam Tuturoong, kolom 14, HUT ke-9 tahun keluarga Adam Tuturoong kolom 14, dan syukur dari keluarga Lombo Poli, kolom 14. Kita doakan untuk syukur dari keluarga-keluarga di kolom 22, yaitu HUT ke-6 Pingkan Tato, syukur dari keluarga Tangkau Tompodung, keluarga Singal Tangkau, keluarga Wauruntu Ukus, keluarga Ukus Pangalila, keluarga Tangkau Rogahang, keluarga Rogahang Kawung. Untuk syukur dari kolom 15, yaitu HUT ke-73 Bapak Samuel Puluan, HUT ke-50 Ibu Selvi Mamusung, syukur keluarga Tompodung Montong, syukur guru agama Yan Seratak, syukur keluarga Puluan Nayuan, dan untuk syukur di kolom 19, yaitu syukur keluarga Liwan Lumintang, syukur keluarga Ratu Langit Tumampas, syukur keluarga Liwan Laluyan, syukur keluarga Saisab Sumawa, syukur keluarga Toar Togas, syukur keluarga Sumolang Ratu Langit, HUT ke-64 Penatua Ance Lumintang, dan HUT ke-18 Sinta Saisab. Kita doakan pula untuk syukur hari ulang tahun dari keluarga Rawi Salendu yang ke-27 dari kolom 8, dan syukur dari keluarga Rompis Ombu dari kolom 8. Begitu juga kita doakan untuk syukur dari keluarga Korengkeng Lasut, kolom 9. Untuk syukur lainnya dari kolom 16, yaitu syukur HUT ke-68 Bapak Hans Wangkanusa, syukur keluarga Kowal Sekion, syukur keluarga Talumepak Kawengian,
syukur keluarga Sakul Talumepa, syukur keluarga Sahetapi Tumi Momor, syukur keluarga Wangkanusa Makakendung, syukur keluarga Longdong Katiandago, dan syukur keluarga Sarundayang Londong. Dan kita doakan untuk HUT ke-70 tahun Ibu Nelly Asak Loloang di kolom 3. Demikian pokok-pokok doa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kami mengagungkan Engkau karena kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Dan sangat terasa bahwa Engkau selalu hadir dalam berbagai situasi apapun. Kau selalu menopang, melihara, melindungi. Bahkan Engkau Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk hari-hari kehidupan yang kami jalani. Betapa Engkau senantiasa mengasihi kami. Dan hari ini kami boleh menaikkan puji-pujian, penyembahan, bahkan boleh mendengarkan firman-Mu. Baik kami yang ada di rumah gereja, maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Engkau memberkati kami semua, baik yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, maupun di rumah kami masing-masing. Teristimewa Jemaat Sion Perak Sorong. Dan lebih khusus bagi mereka yang sempat mendengarkan ibadah melalui live streaming ini. Diberkatilah kami semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini, dalam berbagai profesi kami masing-masing. Engkau memberkati pribadi, keluarga kami, dalam tugas tanggung jawab kami sebagai abdi Allah, sebagai abdi negara. Dalam berbagai tugas tanggung jawab yang kami lakukan dimanapun Engkau tempatkan kami pergi dan berada. Untuk itu Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah membantu lancarnya ibadah pada pagi sampai siang hari ini. Tim live streaming, pemuda dan remaja Jemaat Sion Perak Sorong. Pakailah mereka terus menjadi alat kemuliaan-Mu. Berikan mereka kesehatan, bahkan kasih-Mu di sepanjang mereka melaksanakan tugas-tugas. Kami pun mau berdoa yang melaksanakan, membantu puji-pujian kantoria, pemain musik, pelayan khusus yang bertugas. Biar Engkau memberkati pegawai kostor, dan lebih khusus lagi jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Keluarga Tuera Oleh membawa anak mereka dalam pelayanan sakramen baptisan bersama Mama Ani, Papa Ani. Tuhan pakai mereka di tengah perjalanan kehidupan Alexandra, sehingga dia pun lebih mengasihi Tuhan Yesus. Melalui Mama Ani, Papa Ani dan orang tua, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhannya. Karena dia percaya hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan hidupnya, mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Melalui ibadah ini kami telah memberi persembahan, tapi ajari kami untuk memberi kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah dibaca nama mereka masing-masing. Mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ucapan-ucapan syukur lainnya. Berkati saudara-saudara kami.
Bukakan lumbung-lumbung berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan kami pun terus mau berdoa. Bagi juga jemaat yang sedang mengalami berbagai pergumulan. Tuhan sangat mengerti dan melihat apa yang sedang dialami oleh mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus yang memberi jalan keluar yang terbaik di tengah pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami duka nestapa, kuatkan iman mereka, bahwa sesungguhnya Tuhanlah penghibur yang sejati. Tuhanlah yang menopang kehidupan kami. Ya Bapa, kami terus juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, jemaat masyarakat teristimewa memasuki pilkada. Oh Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa di tengah kehidupan kami, biarlah kehendak-Mu yang berlaku, bukan kehendak kami yang terjadi. Engkau curahkan kedamaian, curahkan perdamaian, agar kami satu dengan yang lain saling menghargai, walaupun dalam kepelbagaian, perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi kami satu di dalam Tuhan. Kami tidak akan pernah tercerai-berai oleh karena berbagai kemajemukan. Tuhan, Engkau menolong jemaat Sion Perak Sorong-Mu yang Engkau telah utus di tengah dunia ini untuk menjadi alat kesaksian-Mu. Berkati kami. Mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Seldi Saronsong MTH, keluarga Saronsong Leo, diberkati oleh-Mu. Bersama dengan badan pekerja lainnya. Engkau jugalah pakai pelayan-pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 27. Tuhan yang sudah mengutus mereka, Engkau memberkati mereka dalam berbagai profesi mereka masing-masing. Berkati juga dengan keluarga yang selalu menopang pelayanan-pelayanan yang dikerjakan. Berkati komisi-komisi kerja, panitia hari raya gereja, teristimewa jemaat kami yang akan merayakan hari ulang tahun jemaat. Engkau Tuhan yang akan menolong, memberkati. Untuk itu kami berdoa, semua anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 27 diberkati oleh-Mu. Biarlah kasih sayang Tuhan melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di tengah pergumulan dunia saat ini, pandemi COVID-19, Tuhan Yesus kuatkan kami. Dalam berbagai situasi apapun kami terus mengucap syukur. Karena Tuhan tetap hadir, setia, menjaga, memelihara dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa ungkapan syukur kami. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan melaksanakan pekerjaan kami semua. Biar Engkau menolong di masa-masa yang akan datang. Hari ini dan besok dan seterusnya. Kami percaya kasih setia Tuhan akan terus hadir dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tentunya mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan lagi untuk kita boleh bersekutu dengan Dia melalui pujian dan penyembahan. Bahkan masih ada waktu kita mendengarkan suara Tuhan melalui perenungan yang ada di dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Sebagaimana judul firman Tuhan yang kita telah baca tadi, bahwa orang Israel menghendaki seorang raja. Di masa tua Samuel, dia juga memilih kedua anaknya
yakni Yoel dan Abia, untuk menjadi hakim. Tetapi disayangkan ternyata anak-anak ini tidak menjadi berkat. Karena dalam kepemimpinan mereka, apa yang kita baca tadi, mereka mau mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Sehingga Bapak Ibu Saudara umat Israel, mereka terus mendesak Samuel agar boleh memilih seorang raja. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan firman Tuhan ini, Samuel pun dia berdoa kepada Tuhan. Karena mereka terus mendesak Samuel untuk memilih seorang raja. Padahal saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Tuhan Allah telah menuntun mereka sejak dari mereka keluar dari Mesir. Bagaimana kasih sayang Tuhan yang memelihara, menyertai, sehingga bangsa Israel ini dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Sehingga dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Tuhan juga mengatakan kepada Samuel bahwa dalam pemilihan raja ini bukan berarti bahwa mereka menghendaki seorang raja, di dalamnya mereka menolak Samuel, tetapi Tuhan dengan tegas dia mengatakan mereka sudah menolak Tuhan Allah sendiri. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata dalam kehidupan mereka, di sepanjang penyertaan Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang ajaib, ternyata mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Itulah Tuhan mengatakan, bukan Samuel yang ditolak, tetapi aku sendiri yang ditolak. Artinya Tuhan sendiri yang ditolak. Nah, saudara-saudara, kita melihat cerita selanjutnya di sini, bahwa Tuhan pun mengatakan kepada Samuel, biar pilih jo itu raja sesuai dengan dorang pemau. Iko akan jadi orang pemau. Marngana mesti bilang pada orang, apa itu raja pehak. Di antaranya Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang mereka dapati, semua hasil harta, itu pun dipergunakan di istana untuk kepentingan raja. Terlebih lagi, ada kekuasaan otoritas raja yang harus dilakukan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat pembacaan demi pembacaan di sini, maka sangat jelas ternyata saudara-saudara, ada saatnya umat berteriak kepada Tuhan untuk pemilihan raja. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tuhan tidak mendengar lagi. Sekali lagi. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada saatnya Tuhan dengar turang berdoa, dan ada saatnya Tuhan tidak mau mendengar. Karena dalam pembacaan tadi, Tuhan bilang Pak Samuel, iko jongoni pemau, ngoni mau pilih raja. Tapi ada saatnya ketika mereka ada kesukaran, dorang bataria Pak Tuhan, mar Tuhan suni mau jawab. Ternyata saudara-saudara,
mereka mengangkat seorang raja. Karena salah satu hal kerinduan mereka, raja ini boleh membentuk kekuatan politik yang kuat. Bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Tapi bukan itu maksudnya Tuhan. Apa dorang ragukan Tuhan pe kekuatan? Tuhan punya kekuatan. Tidak bisa dibandingi dengan kekuatan manusia atau kekuatan dunia. Tapi Tuhan bilang ikut jangan ipe mau. Karena itu yang dorang suka. Dan pada akhirnya saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa ternyata kesukaran, kesusahan yang mereka alami. Apa pesan firman Tuhan bagi kita di sepanjang minggu yang berjalan ini Bapak Ibu Saudara? Pertama kita melihat anak-anak dari Samuel mengejar laba. Dikatakan di sini menerima suap dan memutarbalikan keadilan. Saudara-saudara, apakah hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita? Teristimewa di tengah kehidupan bergereja. Kalau dikatakan tadi anak-anak Samuel mengejar laba, itu berarti mencari keuntungan, kan Bapak Ibu Saudara. Gereja juga sering terjadi seperti itu. Gereja sebagai tempat untuk mendapatkan keuntungan. Itu seringkali realita Bapak Ibu Saudara. Mendapatkan keuntungan. Bukan orang berkorban untuk gereja, tapi justru kesempatan yang ada orang mendapat keuntungan dari gereja. Banyak Bapak Ibu Saudara, kalau dengan jujur. Gereja bukanlah tempat untuk mendapatkan keuntungan. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, bagaimana kita mau mempersiapkan untuk memasuki pilkada. Memilih pemimpin-pemimpin kita. Ini sangat jelas firman Tuhan yang berbicara. Mari orang berdoa Bapak Ibu Saudara. Berdoa, kontanya apa Tuhan? Tuhan siapa yang kita mau pilih? Tentu orang mau pilih itu orang-orang yang boleh membawa perubahan. Sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bukan sesuai dengan orang pe kemauan, orang pe kehendak. Sama dengan umat Israel. Tuhan bilang pas Samuel, "Iko akan jadi orang pe mau." Apa yang orang mau suka? Tapi akhirnya saudara-saudara, ketika mereka mengalami kesukaran, kesulitan, mereka berteriak kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan katakan Tuhan tidak menjawab. Tegas sekali firman Tuhan ini. Tuhan tidak menjawab. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita dengan penuh hikmat terus berdoa, menjaga kerukunan kehidupan jemaat kita. Memang yang pasti di jemaat ada banyak perbedaan. Jangan orang so sibuk kasih bikin jatung satu dengan yang lain. Cungkil jopa dua orang. Kalau boleh dua orang ciri leh. Karena banyak mau ikut orang pemau toh. Tapi sekarang firman Tuhan bilang,
iko Tuhan pemau. Bukan manusia pemau. Umat Israel mau memilih raja sesuai dengan keinginan manusia. Dorang pikir Tuhan tidak bisa lindungi pada orang. Padahal Tuhan itu punya kuasa melebihi kekuatan dunia, kekuatan manusia. Tapi Tuhan bilang pas Samuel, iko jodoh orang pemau. Nah saudara-saudara, kita pun ditantang saat ini untuk kita dengan penuh hikmat dan kita terus berdoa sampai pada hari hanya nanti kita memilih sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, bukan apa yang orang mau. Orang lihat di sana sini Bapak Ibu Saudara banyak sekali baliho. Sampai semua jalan semua tatu tuh deng. Tapi mari orang berdoa supaya orang minta Pak Tuhan apa yang orang mau lakukan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Jangan terjadi seperti bangsa Israel. Biar orang mau bataria Pak Tuhan, mertuan suni mau jawab. Saya percaya Bapak Ibu Saudara perenungan kita di minggu yang berjalan ini sangat luar biasa. Yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Agar kita selalu bertanya melalui doa. Doakan juga anak terkasih Alexandra. Sebagai Mama Ani, Papa Ani. Doa orang benar itu besar kuasanya. Doakan dia terus. Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa. Terutama Mama dan Papa. Mama Ani, Papa Ani, teruslah berdoa untuk Alexandra. Agar dia jangan terbawa oleh arus dunia ini dan binasa. Tapi dia akan menjadi anak yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Terpuji namanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita membawa persembahan sambil kita menyanyi Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sekali lagi kita menyanyi lagu ini. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah
Jemaat diundang kita berdiri sebagai nyanyian penutup Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Sampaikan salam ke tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali saat teduh dan kita mendengarkan ucapan terima kasih atau ada informasi dari lewat warta jemaat. Kita dengarkan terlebih dahulu informasi, yaitu daftar untuk pengumuman pernikahan. Hari ini, Senin 7 September 2020 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar catatan sipil, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September tahun 2020 jam 1 siang, tempat Gemim Sion Perak Sorong bermaksud hendak melangsungkan perkawinan. Kalau ada, dapat berdiri. Riki Kando, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tiadat, tempat kediaman Kelurahan Pakoa Lingkungan 4, dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Agustaf Ekando, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan buruh, tempat kediaman Kelurahan Pakoa Lingkungan 4, dan Neti Oro, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan MRT, tempat kediaman Kelurahan Pakoa Lingkungan 4, dan Monika Wahani, umur 20, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Makeret Barat Lingkungan 1, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Royke Ferry Wahani, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Makeret Barat Lingkungan 1, dan Rina Anita Rumagit, umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan IRT, tempat kediaman Kelurahan Makeret Barat Lingkungan 1. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Ulysses Okler, SCH. Dan disampaikan kepada seluruh jemaat sebagai informasi bahwa
ibadah minggu depan tanggal 20 adalah ibadah perayaan hari ulang tahun Jemaat Gemim Sion Perak Sorong. Dan mari kita memuji Tuhan, berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita dianugerahkan kesempatan yang indah beribadah di gereja maupun di rumah dengan keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Tuhan kiranya terus memampukan kita menjaga kesehatan tubuh di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap kita ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan bagi kita. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang begitu giat dan berkonsentrasi penuh dalam menayangkan ibadah secara live streaming di channel YouTube Personors Remaja Gemim Sion Perak Sorong, yang merupakan juga bagian dari panitia HRG tahun 2020 ini. Dan kami juga menyampaikan selamat kepada keluarga Tuera Oleh dari Pelsus yang hadir atas membawa anak mereka untuk dibaptis. Begitu juga kepada Otisan, terima kasih